Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah mandi? Yang sudah mandi angkat tangannya. Yeay, semuanya hebat ya. Sudah mandi, sekarang sudah siap untuk sekolah minggu bersama-sama. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk, biar lebih semangat, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, jalan serta Yesus. Yuk semuanya berdiri, biar lebih semangat. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jalan. Diluruskan di depan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, mempunyai jalan. Diluruskan di depan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jalan. Diluruskan di depan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, mempunyai jalan. Diluruskan di depan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, yeay. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya, agar sekolah minggu kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Bu Feni ya. Yuk semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yeah. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh kesungguhan hati.
biar kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Aku ingin seperti Timotius. Pelajaran kita tentang baptisan itu penting. Ya, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa itu yang disebut dengan baptisan. Di antara anak-anak, apakah ada yang tahu atau pernah melihat orang yang dibaptiskan? Ya, coba angkat tangannya. Iya, pasti di antara kita ada yang sudah pernah melihat ya orang yang dibaptiskan. Seperti cerita pada minggu yang lalu yang diceritakan oleh Mbak Melia. Ya, ada seorang sida-sida yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia dibaptiskan oleh Filipus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Paulus, ya. Semuanya duduk yang rapi ya, anak-anak, duduk yang rapi, duduk yang tenang, mainannya semua disingkirkan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, Rasul Paulus seorang yang sangat giat dan rajin berkeliling untuk menceritakan firman Tuhan atau memberitakan Injil. Nah, dia tidak pernah merasakan capek, merasakan lelah untuk mengajak orang mengenal dan percaya. Anak, suatu ketika Rasul Paulus berkeliling ke daerah-daerah pedalaman dan sampai dia di suatu tempat yang bernama Efesus. Setibanya di Efesus, Paulus bertemu dengan murid-murid dan mengajarkan kepada mereka bahwa murid-murid harus percaya kepada Tuhan. Dan mereka harus bertobat. Mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang mendengarkan Paulus menjadi percaya. Dan mereka semua minta untuk dibaptiskan. Dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Selama masih tinggal di Efesus, Paulus terus mengajar dengan berani, ya, dengan sungguh-sungguh dari rumah-rumah ibadah, ya, dan di rumah-rumah orang-orang yang ada di Efesus. Bahkan di tempat kuliah yang namanya Tiranus, Allah mengadakan banyak mujizat melalui kehidupan Pak Paulus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, baptisan merupakan suatu upacara yang penting
bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pembaptisan merupakan tanda atau simbol seseorang yang benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Tuhan yang sanggup menolong, yang menyelamatkan hidup kita. Jadi, jika anak-anak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, seperti Pak Paulus dan teman-teman, tunjukkanlah dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau anak-anak belajar menghormati orang tua. Selain itu, anak-anak juga tidak suka berbohong atau rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin beribadah. Itu cara kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan masih banyak lagi. Anak-anak, suatu saat nanti jika anak-anak sudah besar, ya, apakah anak-anak juga mau dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus? Angkat tangannya yang mau dibaptiskan. Ya, sebagai wujud kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai bukti kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita akan dibaptiskan. Tapi ketika anak-anak sudah besar nanti, sudah dewasa, dan kemudian anak-anak akan lebih setia untuk melayani Tuhan, setia beribadah, setia sekolah minggu, ya. Semua anak-anak angkat tangannya yang siap untuk dibaptiskan nanti kalau sudah besar, ya. Yes, hebat sekali, ya. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang setia untuk melayani Tuhan dari sejak kecil sudah belajar melayani. Ada yang membaca ayat hafalan, ada yang berdoa. Yeay, hebat semuanya mau melayani Tuhan dari sejak kecil. Siapa yang mau semangat melayani Tuhan? Angkat tangannya. Ya, hebat ya. Anak-anak sekolah minggu Indria, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti mau setia untuk melakukan firman Tuhan, ya. Ya, pasti dong ya, kita semua harus semakin setia kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ya, itu tadi ayat hafalan kita anak-anak. Sekarang tugas anak-anak di rumah adalah ayo belajar menceritakan kembali tentang cerita kita hari ini, ya, tentang Pak Paulus yang dengan semangat dan tidak pernah lelah menceritakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang sehingga orang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau dibaptiskan. Ya, itulah tugas anak-anak hari ini. Jangan lupa tugasnya boleh dikumpulkan melalui video di grup kelas Indria. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk semuanya kita mohon pimpinan Tuhan. Kita mau mengakhiri agar Tuhan memberkati belajar kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena Tuhan sudah menolong dan menyertai belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadi
Jadikan kami anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.